Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara bisa membagikannya kepada yang lain, supaya yang lain pun bisa diberkati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah menjadi orang yang berbudi. Ya, lengkapnya, menjadi orang yang berbudi luhur. Ya, berbudi artinya berakhlak atau berakal budi. Ya. Kalau bahasa Indonesia mengatakan berbudi, itu artinya mempunyai budi, ya, atau beradab, bermoral, atau bersusila. Ya. Budi itu adalah alat batin yang merupakan paduan antara akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Ya. Atau budi juga artinya tabiat atau watak atau akhlak yang baik tentunya, saudara sekalian. Dan saya percaya saudara sekalian, ya, kita pasti akan senang sekali jika bertemu dengan orang yang berbudi luhur, ya, orang yang baik kemudian berbudi luhur. Menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita, saudara dan saya, sudah menjadi orang yang berbudi luhur? Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang berbudi luhur? Nah, firman Tuhan kali ini akan memberikan kita cara bagaimana kita bisa menjadi orang yang berbudi luhur. Untuk itu kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 90 ayat 17. Nah, Mazmur ini, Mazmur yang terkenal, saudara sekalian, biasanya dipadankan dengan Mazmur 90 ayat 10-nya. Nah, kali ini kita akan belajar ayat 12, Mazmur 90. Ya, nanti kita juga akan singgung Mazmur 90 ayat 10-nya, karena pasti berkaitan. Dikatakan begini, saudara sekalian, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, untuk ayat ini, Mazmur 90 ayat 12, dikatakan begini, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Orang yang berbudi, menjadi orang yang berbudi, itu menggantikan kalimat hati yang bijaksana. Jadi berbudi itu sama dengan memiliki hati yang bijaksana. Ya. Karena berbudi artinya mempunyai akal budi atau mempunyai kebijaksanaan, ya. Atau berkelakuan baik, ya, dan murah hati. Saya percaya saudara sekalian, kalau kita menjadi orang yang berbudi, yang bijaksana, yang berkelakuan baik, yang murah hati, akan menjadi orang yang menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan sesama, yang pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, di situ dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya. Di sini, saudara sekalian, pemazmur yang ditulis oleh Musa itu mengajak, ya, pendengarnya untuk menghitung hari-hari hidupnya. Kita harus bisa menghayati, ya, betapa singkatnya hidup manusia itu. Hidup saudara dan saya itu singkat. Ya. Dan ada batasnya. Singkat artinya kalau dibandingkan dengan kekekalan, di mana tidak ada batas waktu, beribu-ribu, berjuta-juta tahun, ya, waktu kita itu singkat. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan itu seperti bunga yang tumbuh kemudian tidak lama kemudian lisut atau layu. Ya. Jadi kita harus menghayati bahwa hidup kita itu singkat. Bahkan ada batas waktunya, ada masa pakainya, ada expired date-nya. Nah, itu di ayat yang ke-10. Ya. Musa juga mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Ya, rata-rata yang berdasarkan rata-rata dunia, umur manusia itu 70, itu betul. Ya. Yang wanita biasanya lebih tua, ya, lebih panjang umurnya dibandingkan rata-rata pria, ya. Jadi yang wanita lebih berumur panjang. Saya nggak tahu kenapa. Jadi masa hidup kami, ayat 10, Mazmur 90, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi kalau bisa kuat, sehat, itu bisa mencapai 80. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi kalaupun bisa kuat, ya, itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini bahasa satir. Jadi kalau kuat pun, ya, jadi susah, karena udah usia lanjut. Jadi ada masa expired-nya waktu kita itu. Nah, untuk itu kita harus memperhitungkannya. Sesuatu yang ada batasnya kita harus perhitungkan. Ya. Karena apa? Kita harus takar. Ya. Misalnya udara yang kita hirup ini, itu kan nggak ada batasnya. Saudara boleh hidup sepuas-puasnya. Tetapi ya, oksigen yang di ICU, itu kan ada batasnya. Ya. Berapa banyak yang kita mesti siapkan untuk saudara kita atau siapapun, ya moga-moga jangan sampai terjadi. Ya, karena satu oksigen, satu tabung itu kan ratusan ribu. Ya, kita harus mengukurnya, karena itu terbatas. Persediaannya juga terbatas. Tetapi kalau yang tidak terbatas, kita nggak usah mengukurnya, menghitung harganya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya manusia itu memang singkat di bumi, tapi dia sesungguhnya adalah makhluk kekal. Ya. Jadi kita mesti menghayati bahwa kita juga makhluk kekal, yang hidup sementara di bumi ini. Nah, penghayatan akan hal ini sangat penting, akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup kita. Ya. Hidup kita itu sesungguhnya di kekekalan. Karena kita ini makhluk kekal. Di Pengkhotbah 3 ayat 11 itu dikatakan, iya, Tuhan memberi kekekalan dalam hati mereka.
Jadi kita ini, saudara dan saya, itu manusia adalah makhluk kekal yang memang diproyeksikan nantinya hidup di kekekalan. Ya, kekal itu bisa hidup di surga selama-lamanya, bisa juga kekal artinya mati kekal, mendapat hukuman di neraka selama-lamanya. Jadi hidup ini harus diperhitungkan, nggak bisa main-main. Ya, karena kita ini makhluk kekal. Dan hanya orang yang menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal yang akan mengalami keindahan waktu Tuhan. Makanya tadi di ayat 11 Pengkhotbah 3, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita bisa menyadari dengan sungguh-sungguh menghayati bahwa kita adalah makhluk kekal, kita akan mengalami keindahan waktu Tuhan. Ya. Karena kita bisa dipanggil kapanpun. Ya. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Mazmur 90 ayat 3 dikatakan begini, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Jadi Tuhan hanya dengan berkata, kembalilah kepada debu, kita akan kembali saudara sekalian menjadi debu. Artinya kita akan mati. Kita bisa mati kapanpun. Ya. Jangan menunggu tua. Jangan saudara ketipu dengan usia yang muda. Saya masih muda. Karena syarat mati nggak harus tua. Ya. Jangan saudara pikir, oh badan saya sehat, saya menjaga kesehatan. Jangan sampai ketipu dengan kesehatan kita. Karena kita bisa mati. Ya kapanpun, meskipun dalam keadaan sehat. Ya karena syarat mati nggak harus sakit. Ya sehat pun bisa mati. Ya baru-baru ini kita dikagetkan dengan meninggalnya seorang pebulu tangkis yang cukup terkenal karena juara Olimpiade, Marquis Kido. Itu meninggal mendadak saudara sekalian sedang main bulu tangkis. Jadi kita harus menyadari bahwa kita itu makhluk kekal dan singkat dan bisa mati kapanpun. Untuk itu kita harus menghitung hari-hari hidup kita. Ya. Jadi kita harus menghitung hari hidup kita. Ya, karena terbatas masa pakainya. Dan ingat, setelah kita mati ada kehidupan yang kekal, abadi. Ya, bisa di surga selama-lamanya, mengalami kebahagiaan, sukacita, bisa juga di neraka. Makanya kita harus memperhitungkannya. Nah, berhitung itu penting saudara sekalian. Kalau manusia nggak bisa berhitung, nggak bisa menghitung, nggak bisa survive. Ya saya punya nenek, dia nggak bisa membaca, tetapi dia bisa menghitung. Ya, bisa menghitung uang, bisa menghitung, mengkalkulasi bagaimana bahan-bahan yang dibutuhkan karena dia memproduksi kue yang cukup terkenal, yaitu kue mangkok yang sekarang ini diteruskan oleh anaknya, yaitu ii saya. Ya, dia walaupun tidak bisa membaca, ya, karena saya tahu waktu itu saya sering main di rumahnya sebagai cucu. Dia nggak pernah baca koran dan ternyata memang dia tidak bisa membaca. Tetapi dia bisa menghitung, makanya dia bisa survive. Bisa sukses membesarkan anak-anaknya meskipun hanya berjualan kue, ya, memproduksi kue karena bisa berhitung. Tetapi orang kalau bisa membaca tapi nggak bisa berhitung, itu bahaya. Ya, berhitung bukan hanya dalam bentuk matematika, memperhitungkan. Saya waktu kecil bersyukur punya perhitungan. Saya tahu waktu kecil orang tua saya bilang jangan main di pinggir rel kereta api. Dan saya tahu, saya memperhitungkan kalau di rel kereta api ada kemungkinan bisa ditabrak dan mati. Ya, kalau ditabrak bajai mungkin nggak langsung mati, paling ya sakit juga saudara ya. Jadi saya memperhitungkan, makanya saya nggak pernah main di pinggir rel kereta api, walaupun rumah saya pada waktu itu nggak terlalu jauh dari rel kereta api. Ada teman saya, dia nggak memperhitungkan, dia main di rel kereta api, waktu itu masih usia belia. Dia ketabrak kereta api dan meninggal di tempat. Ya, jadi berhitung itu penting. Nah apa yang kita hitung saudara sekalian? Belajar berhitung itu biasanya tambah, kurang, bagi, kali. Nah dalam hidup ini apa yang kita tambah, apa yang kita kurangi, apa yang kita bagi. Ya, kita mulai dari yang kurang. Kita harus kurangi apa? Perbuatan dosa. Ya, manusia ini punya tendensi kecenderungan untuk berbuat dosa. Martin Luther mengatakan non posse non peccare, artinya tidak bisa tidak berbuat dosa. Itu begitu natur manusia. Tetapi kita bersyukur ketika kita ditebus oleh darah Yesus, kita diberikan potensi kekuatan untuk bisa apa? Hidup tidak berbuat dosa. Ya. Makanya kita harus kurangi ya, perbuatan dosa, kesalahan ya, yang kita suka lakukan kita kurangi. Ya. Kemudian kita kurangi apa? Kurangi jadi troublemaker, jadi pembuat masalah di komunitas, di keluarga. Kurangi. Orang yang jadi troublemaker, nggak ada yang mau mendekati. Kenapa? Akan jadi bermasalah dengan orang yang bermasalah, yang menimbulkan masalah, troublemaker. Jadilah orang yang peacemaker. Ya. Kemudian apa yang kita kurangi lagi? Segala hal yang negatif, sifat-sifat karakter yang negatif, kita harus sadar, kita harus kurangi kikis. Sampai dia tidak ada sampai sekali dalam hidup kita. Sampai dosa itu tidak kita lakukan lagi, bukan karena kita tidak mau melakukan, tetapi memang tidak bisa. Sudah menjadi being, not to do, but to be. Menjadi sifat. Ya, karena kita berusaha mengurangi sampai sama sekali tidak lagi berbuat dosa, sampai bisa untuk tidak berbuat dosa. Ya. Nah, saudara sekalian, selain kita kurangi, kita juga harus menambah. Apa yang kita harus tambah, saudara sekalian? Kita tambahkan apa? Perbuatan-perbuatan baik yang memberkati orang lain. Itu kita harus lakukan, saudara sekalian. Ya. Jadi kita harus menambahkan hal-hal yang kita bisa lakukan dengan baik, ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, tambahkan, tingkatkan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, terhadap keluarga terutama, ya, berbuat baik terutama kepada keluarga, kepada orang di sekitar dan teman-teman dan rekan kerja. Itu penting saudara sekalian. Kemudian kita juga harus bagikan. Jadi tambah, kurang, bagi.
Apa yang kita bisa bagikan? Ya, apapun yang kita bisa bagikan, seperti saudara share tayangan ini, video ini, itu sudah membagi, karena mereka juga akan diberkati, sehingga orang yang mendengarkan menyadari betapa pentingnya menghayati hidup di kekekalan atau hidup kekal itu. Karena kita didorong untuk memperhitungkan hidup ini, sehingga hidup kita tidak sembarangan. Kita bisa bagikan, kita bisa share firman Tuhan ini. Ya, apalagi media sekarang, jangan suruh gunakan untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Sebarkan berita baik, saudara sekalian, seperti firman Tuhan ini. Ini kan kabar baik, saudara sekalian. Sehingga orang yang mendengar, dia berpikir ulang untuk hidup di bumi ini. Jangan sampai sembarangan menipu, berbuat jahat, menyakiti orang. Sebab apa? Ada kehidupan di balik kematian. Nah, apa yang lagi yang kita harus share selain kebenaran firman Tuhan, selain kesaksian kita? Ya, kita juga harus kalikan atau lipat gandakan, tingkatkan. Apa tuh yang kita mesti tingkatkan? Potensi kita, saudara sekalian. Apapun, manusia itu sesungguhnya punya potensi, ya, yang harus digali dan harus dikembangkan. Kita harus tingkatkan. Ya. Hasil penelitian mengatakan banyak manusia tidak mau meningkatkan potensinya. Saya ketemu oleh seorang yang dia hafal nomor KTP-nya yang 16 itu, bahkan nomor kartu kreditnya. Saya sendiri nggak hafal nomor KTP saya, apalagi nomor kartu kredit saya. Nomor telepon beberapa orang aja saya nggak bisa hafalin, kecuali nomor telepon istri saya. Tetapi orang ini bisa 16, dia bilang beberapa nomor saya bisa hafalkan dengan luar kepala. Makanya ketika dia ditanya, Pak, berapa nomor KTP-nya? Karena waktu itu ketika saya di bank, saya diminta nomor KTP-nya, saya gelagapan. Saya harus lihat dulu KTP saya. Kalau dia langsung nomor sekian-sekian. Waktu saya tanya-tanya saudara sekalian, dia bilang begini, saya Pak, sebenarnya IQ saya itu lebih tinggi dari Habibie. Saya kaget, hah? IQ kamu lebih tinggi dari Habibie, seharusnya kamu bisa lebih hebat dari Habibie. Ya, saya tanya balik seperti itu. Dia bilang, saya memang salah, Pak. Ya. Kenapa? Karena saya sia-siakan talenta kemampuan saya dengan apa? Narkoba selama 15 tahun. Sekarang umur saya udah 50 lebih, terlambat. Ya, kalau saya tahu bahwa saya punya potensi seperti itu dan saya kembangkan, mungkin saya nggak seperti sekarang. Nah, jadi saudara sekalian, banyak orang yang tidak menyadari potensinya. Ya, kalau dia punya IQ 150 atau 60 aja kan sudah luar biasa. Ya, dia bisa mencapai akademik yang tinggi. Orang yang IQ-nya 130 aja sudah bisa mencapai S2, S3. Ya, apalagi 160 ke atas seperti Pak Habibie yang karena katanya konon itu IQ-nya tinggi sekali. Ya, salah satu orang yang tinggi IQ-nya yaitu beliau. Nah, saudara-saudara, kita harus melipat gandakan potensi, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya 2 Timotius 1 ayat 6. Dikatakan begini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi harus mengobarkan. Nah, mengobarkan itu apa? Memanfaatkan dan meningkatkan. Seperti terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan sederhana Indonesia 2 dikatakan begini, 2 Timotius 1 ayat 6. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan kamu supaya terus memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani yang diberikan Allah kepadamu pada saat saya meletakkan tangan saya atasmu. Kemampuan itu seperti api yang tidak dibiarkan padam, tetapi perlu terus dinyalakan. Nah, itu kita harus tingkatkan. Ya, kemampuan, talenta, karunia, apapun yang ada dalam diri saudara. Ya, jangan sampai dikubur mati dan tidak berguna seperti tadi orang yang katanya IQ-nya di atas Habibie. Ya. Jadi saudara, kita harus meningkatkan ya, potensi karunia untuk bisa bermanfaat buat orang lain, saudara sekalian. Ya. Terutama untuk diri, keluarga, dan juga mungkin orang-orang dekat kita. Ya. Kalau memang bisa memberkati banyak orang dengan kemampuan dan talenta kita, nah itu puji Tuhan. Kita bukan hanya menjadi orang yang berbudi, yang menyenangkan, tetapi orang yang bermanfaat, yang akan dicari orang. Ya. Nah, lebih daripada itu kita harus apa? Meningkatkan karakter kita. Ya. Kita harus menjadi seperti Kristus. Yang berulang-ulang saya katakan itu menjadi satu-satunya agenda hidup kita, menjadi karakter serupa dengan Kristus. Karena memang itu. Ya, Tuhan panggil kita, selamatkan kita menjadi anak-anaknya supaya menjadi serupa dengan gambaran putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi agenda hidup kita selama waktu kita yang singkat ini, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena ketika kita berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan akan mengerjakan dari dalam, memberikan kita energi untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang pada akhirnya, hanya orang yang menjadi serupa dengan Kristus yang menyenangkan hati Bapa di surga. Itu yang disebut dengan orang yang berbudi luhur, tinggi, yang Allah kehendaki, yaitu seperti Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, kepala pengawal mengatakan, sungguh orang ini orang benar. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Kenapa? Berbudi luhur. Ketika disalib dalam keadaan yang menyedihkan, menderita, tidak ada kata-kata memaki, tidak ada kata-kata hujatan, tetapi kata pengampunan. Kata yang pertama dia katakan ketika di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengampuni orang menganiaya dia. Itu orang yang berbudi luhur. Nah, kita dituntut selama kita hidup yang singkat ini 70-80 tahun untuk menjadi orang yang berbudi luhur seperti Kristus. Karena hanya orang yang berbudi luhur atau orang yang seperti Kristus lah yang menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Jika kita lakukan semua itu, maka kita bukan hanya memiliki hati yang bijaksana, tetapi kita juga akan menjadi orang yang berbudi luhur. Ya, jadilah orang yang berbudi luhur. Dengan apa? Menghayati bahwa kita ini makhluk kekal. Kita singkat di bumi ini. Dan kita harus meningkatkan potensi diri kita. Mengurangi dosa kita. Bahkan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Mengurangi, jadi troublemaker. Dan kita terus menambahkan hal-hal yang baik dan membagikan sebisa mungkin. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Dan pada akhirnya ketika kita kembali, ketika kita pulang. Dan Tuhan berkata, kembalilah.
menjadi debu. Kita akan kembali dalam keadaan wajah batinia yang menyenangkan Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.